Kemudian di yang spesifik, yang non spesifik adalah lini 1 dan lini 2, ya. Kemudian yang lini 3 adalah yang spesifik, sehingga sekarang kita berbicara adalah lanjutan daripada imunitas yang non spesifik, spesifik, ya. Ya, jadi kalau kita lihat, jadi hari ini kita akan berbicara sel-sel yang berperan pada imunitas. Kemudian yang kedua adalah imunitas mukosa. Ya, tetapi tentu kita akan melihat di sini bahwa ini adalah kuliah kita yang resume dari kuliah kita yang lalu. Ya, tolong perhatikan karena ini bulan puasa, ya. Jadi ini adalah resume kuliah kita yang lalu. Masih ingat ya, saudara sekalian, bahwa imunitas itu adalah untuk mekanisme pertahanan bagi host. Ya, yang kita bagi menjadi innate atau non spesifik, dan kemudian yang didapat atau spesifik, ya. Nah, kemudian yang innate atau non spesifik kita bagi menjadi lini 1 dan lini 2, sedangkan yang spesifik adalah lini 3, ya. Nah, kita sampai kepada sudah bicara lini 1 yaitu physical barrier, chemical barrier, dan genetik, sementara lini 2 adalah demam, inflamasi, dan kemudian komplement serta fagositosis. Sedangkan lini 3 kita sudah berbicara imunitas aktif dan imunitas yang kita bicara adalah imunitas seluler dan humoral. Oke, ya. Nah, sekarang kita sudah berbicara ini. Kita sudah bicara ini? Ya, oke, baik. Jadi yang pasif, kalau kita lihat ini ada imunitas, ada yang pasif dan yang aktif. Nah, yang aktif ini, ya, itu yang kita dapatkan secara alamiah. Ya, sementara yang pasif juga alamiah. Ya, jadi kita lihat di sini, ya, yang aktif itu ada yang natural, ada yang artifisial. Yang natural itu bisa kita dapatkan secara pasif, ya. Misalnya ASI. ASI itu kan mengandung imunoglobulin A. Ya, berarti anak mendapatkan imunoglobulin A dari ibunya, ya, yang pertama. Yang kedua, imunoglobulin G. Ibu hamil itu bisa mentransfer imunoglobulin G-nya kepada anaknya melalui plasenta. Nah, itu adalah imunitas natural pasif. Karena ibu memberikan imunoglobulin G untuk mekanisme ya. Jadi kalau kita lihat jadi kita lihat bahwa yang diberikan dari ibu kepada anaknya, apakah melalui ASI atau apakah melalui plasenta, itu artinya anak mendapatkan natural pasif. Kenapa pasif? Anak tidak perlu memberikan respon karena dia sudah jadi. Bagaimana yang natural aktif? Yang natural aktif itu apabila kita terpapar. Apabila kita terpapar secara alamiah, misalnya yang saya naik bemo itu, kan saya terpapar secara alamiah, ya. Kemudian saya masuk bakteri ke dalamnya, kemudian tubuh saya membentuk antibodi. Itu adalah natural aktif, ya. Nah, bagaimana dengan yang artifisial? Nah, artifisial itu adalah apabila diberikan karena campur tangan manusia. Misalnya vaksin, ya. Vaksin itu adalah artifisial aktif. Kenapa aktif? Karena diberikan bakteri yang sudah dilemahkan kepada manusia, kemudian manusia itu membentuk respon imun dan bentuk antibodi, berarti dia bekerja. Yang pasif yang mana? Apabila kita berikan antibodi yang sudah jadi, seperti itu, ya. Jadi itu adalah beda yang aktif dengan yang aktif. Nah, ini yang kemarin kita kuliah, ya. Jadi ada imunitas itu ada lini 1 dan lini 2, ya, yang ini non spesifik, sedangkan lini 3 adalah humoral seluler. Nah, lini 3 inilah nanti yang kita bagi menjadi yang aktif dan yang pasif, ya. Nah, ini kita lihat ini adalah alamiah, ya. Ini alamiah berlangsung secara dalam hitungan jam, adaptif juga, ya. Nah, apa yang natural immunity? Ya, natural immunity itu terjadi adalah tanpa intervensi manusia, tanpa intervensi. Ya, jadi misalnya saya terpapar bakteri, ya, terpapar bakteri, kemudian bakteri itu difagosit,
kemudian fagosit itu menjadi antigen presenting cell masuk ke dalam limfonodus, kemudian terbentuk antibodi. Nah, itu artinya natural aktif, ya, karena saya mendapatkannya secara natural, terpapar di jalanan. Sementara yang pasif itu yang kita sebutkan tadi, ya, antibodi imunoglobulin G atau A, di mana A didapat melalui ASI, sedangkan G didapat melalui plasenta. Artinya anak mendapatkan secara pasif imunoglobulin yang sudah jadi dari ibunya. Ya. Nah, sementara yang artifisial, bila antigen itu direkayasa. Misalnya waktu vaksinasi. Bagaimana direkayasa? Kan antigen yang ada, bakteri yang ada dilemahkan atau dimatikan atau diambil DNA-nya, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia, manusia merespon. Bagaimana responnya? Mulai dari fagositosis, imunitas non-spesifik, sampai kepada imunitas spesifik, di mana terbentuk antibodi. Itu yang namanya artifisial aktif. Kalau yang pasif, diberikan aja sudah jadi. Seperti misalnya tadi malam waktu buka, ya, beli aja makanan cepat saji. Nah, itu pasif. Kita nggak perlu masak, nggak ada makanan sisa, begitu ya. Seperti misalnya antiserum dan antitoksin atau imunoglobulin yang sudah jadi. Ya, misalnya orang kekurangan imunoglobulin, diberi imunoglobulin yang sudah jadi. Itu namanya artifisial imunitas yang pasif. Ya, nah ini aktif adalah terjadi karena kontak dengan antigen secara aktif. Ya, tidak terjadi secara cepat karena perlu respon, perlu terganggu lini 1 dulu, terjadi lini 2, kemudian terbentuklah lini 3. Apa keuntungannya? Terbentuk antibodi terhadap bakteri yang masuk. Dan yang paling menguntungkan adalah adanya sel memori. Sel memori itulah yang penting apabila kita mempunyai kontak yang kedua, ya, dan bisa bertahan lama. Kadang-kadang bisa bertahan seumur hidup, misalnya bakteri-bakteri tertentu, misalnya varicella. Kalau orang terpapar cacar air, dia bisa bertahan seumur hidup. Tapi tergantung imunitas secara pribadi. Kalau imunitasnya bagus, dia akan bertahan seumur hidup. Tapi kalau imunitasnya drop, dia akan bisa terpapar. Ya, terjadi secara alamiah atau artifisial. Alamiah tadi, kalau kita terpapar secara alamiah. Artifisial itu adalah yang diberikan oleh manusia, misalnya diinjeksikan atau dimasukkan melalui oral. Ya, sementara yang pasif itu adalah transfer antibodi. Ya, diperoleh dari serum yang mengandung antibodi. Misalnya ada seorang anak yang kekurangan imunoglobulin A, ya, beli aja imunoglobulin yang sudah jadi, berikan kepada anak itu. Anak itu punya imunoglobulin, tapi anak itu tidak akan mempunyai sel memori. Kenapa? Karena tubuh tidak memberikan respon, tidak ada aktivasi, jadi tidak akan ada. Dan hanya berlangsung singkat, habis itu habis, ya. Dapat terjadi reaksi efek samping, ya, misalnya bisa ular, rabies, tetanus, dan salmonella. Ini adalah contohnya. Ya, perhatikan saudara sekalian, adaptif ini ada natural, ada yang natural dapat, ada artifisial didapat. Yang natural itu adalah yang aktif, yaitu antigen yang masuk ke dalam tubuh. Ya, tentu dia akan memicu akan memicu limfosit T dan limfosit B sehingga terbentuk antibodi. Tapi yang pasif tidak memicu apa-apa. Ya, tidak memicu apa-apa. Anak-anak tidak akan mempunyai sel memori, tidak teraktivasi sel B dan sel T-nya. Nah, sementara artifisial aktif diberikan secara artifisial dan terbentuk antibodi, teraktivasi limfosit T dan limfosit B sehingga terbentuk sel memori. Sementara yang pasif sama dengan ini, hanya diberikan saja yang sudah jadi sehingga tubuh tidak memberikan respon. Ya, ini contohnya aktif yaitu diberikan, ya, mikrobanya masuk, kemudian tubuh membentuk antibodi dari mulai proses fagositosis sampai sel APC masuk ke dalam limfonodus sampai sembuh atau sakit. Spesifik iya, sel memori iya, ya. Tetapi yang pasif ini dimasukkan saja yang sudah jadi. Ya, tidak ada stimulasi kepada sel T dan sel B, tidak ada stimulasi kepada limfonodus sehingga imunitas yang spesifik iya, tetapi tidak ada sel memori, ya. Nah, pembentukan antibodinya kita sudah tahu, ya, bahwa antigen yang masuk kemudian difagosit, kemudian terbentuk antigen presenting cell yang masuk ke dalam limfonodus yang memicu sel T mengeluarkan interleukin 4 dan 2. 4 adalah imunitas humoral, sedangkan 2 interleukin 2 adalah untuk imunitas yang spesifik, ya, ini, ya, seperti ini, ya. Jadi antigen dikenali dulu, kemudian yang dia punya IgM dan IgD kemudian dipicu oleh sel T, ya, yang mengeluarkan interleukin 4 untuk sel B, terjadi klon sel B, terbentuklah antibodi. Nah, ini kalau disejari secara aktif, ya, masuk antigen,
dipicu semuanya respon imun, terbentuk antibodi, ini adalah imunitas aktif. Bisa natural, bisa artifisial. Nah, bagaimana dengan vaksinasi? Ya, vaksinasi itu adalah yang kita katakan adalah imunitas artifisial, ya, artifisial, di mana terjadi masuknya antigen, ya, bisa dari mulut, bisa diinjeksikan, ya, tetapi tetap masuk antigen. Misalnya polio itu masuk dari mulut, tapi dia kan masuk ke saluran cerna. Dalam saluran cerna kan ada sel makrofag. Sel makrofag itulah nanti akan memfagosit bakteri polio tadi. Nah, nanti setelah difagosit, sel makrofag itu akan berubah menjadi antigen presenting cell, akan masuk ke limfonodus, akan terbentuk antibodi. Itulah vaksinasi, artinya dia artifisial aktif. Tubuh membentuk antibodi, ya. Nah, ini yang terjadi apabila vaksinasi. Vaksinasi yang pertama itu prosesnya lama karena dia harus dikenali dulu, ya. Terbentuk antibodi sedikit. Tapi kalau terjadi vaksinasi yang kedua, terbentuk antibodinya lebih cepat dan lebih banyak. Kenapa? Karena dia sudah terbentuk sel memori. Itulah kenapa vaksinasi itu ada yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Ya. Kemudian apa gunanya booster? Nah, kita tahu bahwa antibodi itu ada umurnya. Booster itu untuk memicu sel memori yang ada dalam limfonodus. Ya, jadi sel memori. Bisakah vaksinasi diberikan 2 atau 3 sekaligus? Bisa. Misalnya kalau saudara sekalian melihat ke posyandu ada DPT, difteri, persusis, tetanus, ada 3 ya. Bisakah tubuh anak itu membentuk? Bisa. Nah, jadi tubuh kita itu sakti ya. Jadi misalnya ini difteri dan pertusis, ya tentu berbeda responnya tergantung kepada tingkat antigenitas daripada bakteri tersebut. Misalnya ini adalah pertusis ya, terbentuk antibodi yang pertama. Kalau yang kedua akan terjadi ini. Nah, demikian juga dengan yang pertama, yang kedua. Jadi bisa terbentuk antibodi, cuman masanya terbentuknya antibodi berbeda-beda tergantung kepada sifat daripada bakteri yang diinjeksikan atau diberikan, terbentuk antibodi ya. Nah, apa keuntungan memberikan vaksin? Ya tentu menghilangkan penyakit-penyakit yang menular, seperti misalnya variola kan sudah tidak ada lagi ya. Nah, variola yang zaman dulu yang kita bicarakan di pertemuan pertama. Kemudian polio juga sempat hilang tapi muncul lagi. Kenapa? Karena ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak divaksin sehingga itulah nanti yang menyebar ya. Kemudian apa lagi yang menghilang ya? Cacar air ya, cacar air masih ada tetap, tapi kemudian mengurangi jumlah infeksi ya dan kematian ya. Jadi kalau kita divaksin tingkat mortality dan fatality-nya rendah. Kemudian mengurangi long term disability, misalnya polio itu kan cacat kakinya ya, kakinya bisa pengkor dan kecil sebelah. Nah, kalau dia divaksin itu tentu kita mengurangi long term disability. Tapi adakah bahayanya? Ada, kadang-kadang kecil ya, tapi sangat kecil persentasenya apabila dia memberikan alergi, memberikan autoimun, atau yang dicurigai adalah apabila dia diberikan bersama-sama ya, beberapa itu menyebabkan autisme ya, itu yang tapi persentasenya sangat kecil. Nah, tipenya tergantung ya. Ada yang dilemahkan. Misalnya campak, gondok, rubella, ya, kolera. Ada juga yang diinaktivasi. Ya, seperti misalnya kemarin kita Sinovac itu dilemahkan ya. Ada juga yang subunit, berarti dia tidak virusnya, tetapi hanya bagian dari virus tersebut, DNA-nya atau faktor-faktor yang aktifnya. Ada yang toxoid. Makin berbahaya virus itu, makin tidak diberikan yang dilemahkan, tetapi hanya rekomendan atau DNA-nya saja. Ya, seperti HIV, tidak berani orang memberikan HIV yang dilemahkan, takutnya dia menjadi kuat kembali ya. Jadi sekarang kalau yang zaman bahaya itu seperti ini, jadi dia hanya diberikan DNA-nya saja, tapi terbentukkah antibodi ya? Karena antibodi, karena makrofag akan memfagosit DNA tadi, kemudian akan terbentuk antibodi terhadap DNA yang memicunya. Nah, ini adalah contoh bagaimana imunitas natural dan artifisial aktif dan pasif. Seperti misalnya seorang anak terinfeksi gondok, ya, terinfeksi gondok itu kan didapatkannya secara natural karena dia tertular, natural ya. Kemudian tubuhnya membentuk antibodi terhadap gondok, artinya dia natural aktif, ya. Kemudian seorang anak bayi
mendapatkan imunoglobulin A dari ASI ibunya, dan waktu dalam rahim dia mendapatkan IgG melalui plasenta. Itu adalah natural pasif, karena anak itu tidak membentuk antibodi, tapi yang sudah jadi. Nah, vaksin ini adalah artificial aktif, karena diberikan bakteri yang sudah dilemahkan atau DNA-nya, kemudian tubuh membentuk antibodi. Tetapi kalau antibodi yang sudah jadi, itu adalah artificial pasif. Ya, itu adalah sambungan kuliah kita mengenai imunitas aktif dan pasif. Oke, ada pertanyaan silakan sebelum kita masuk kepada imunitas mukosa. Silakan. Oke, kita masuk pada sel-sel pada imunitas ya. Nah, kalau kita berbicara kemarin ya bahwa tubuh itu memiliki organ limfoid primer dan sekunder. Ingat ya, organ limfoid primer dan sekunder. Organ limfoid primer adalah tempat di mana limfosit diproduksi. Apa dia? Itu adalah sumsum tulang dan timus. Ingat, sumsum tulang dan timus. Sedangkan yang sekunder itu tempat di mana imunitas terjadi, memberikan respon, misalnya limfonodus. Ingat ya bahwa antigen presenting sel masuk ke dalam limfonodus, di sana bereaksilah limfonodus dengan sel T ya, sehingga membentuk antibodi, sehingga terbentuklah imunitas humoral dan seluler. Nah, itu adalah organ limfoid sekunder ya. Nah, tentu kita berbicara di sini adalah asalnya sel-sel itu adalah asal dari limfoid dan mieloid. Kalau kita lihat di sini, kita sudah belajar sebetulnya di semester 1 ya bahwa stem cell itu berasal dari sumsum tulang yang kita bagi menjadi mieloid dan limfoid. Yang mieloid itu akan menjadi sel-sel granulosit dan megakariosit ya, serta eritrosit. Nah, ini adalah berperan pada imunitas yang non spesifik. Coba lihat ya, bahwa sel-sel granulosit ini menjadi neutrofil, menjadi eosinofil, menjadi monosit. Nah, monosit dan sel yang berinti lainnya akan berdiferensiasi masuk ke dalam jaringan menjadi makrofag dan sel mas. Oke, sel mas ini adalah untuk imunitas non spesifik, yaitu untuk memicu inflamasi dengan mengeluarkan histamin dari granulnya. Sementara makrofag inilah yang ada di jaringan yang akan menunggu pertama kali respon adanya injury. Ya, kalau masuk bakteri, dia akan berubah menjadi antigen presenting cell, atau dia akan mengeluarkan interleukin 1 untuk memicu demam, untuk memicu produksi sel ini ya, memicu sumsum tulang, untuk memicu sel neutrofil ya yang nanti akan memfagosit. Ya, kemudian sel yang limfoid inilah yang untuk imunitas yang spesifik, yaitu sel B dan sel T, di mana sel B ini nanti atas rangsangan dari T helper produk, yaitu interleukin 4, menjadi sel B plasma ya yang akan membentuk sel antibodi. Dan jangan lupa di yang lain dia akan membentuk sel memori. Sel yang lain untuk common lymphoid adalah sel T. T ini atas rangsangan interleukin 1 dia menghasilkan interleukin 4 untuk sel B. Tetapi dia juga akan mengeluarkan interleukin 2 untuk dia sendiri, untuk menjadi sel imunokompeten, yaitu T sitotoksik. Sel yang lain adalah sel nature killer yang merupakan sel yang non spesifik, yaitu untuk memfagosit dari berbagai sel yang berubah perilakunya. Nah, kalau kita lihat dari ontogeninya atau perkembangannya, dia akan begini. Ya, kalau sel B itu kita tahu dia berasal dari bursa fabricius, makanya namanya sel B. Nah, dia akan berasal semuanya kalau pada manusia itu adalah pada sumsum tulang, ya, mulai dari sel induk pluripotent yang terbagi menjadi yang non limfoid atau mieloid dan yang limfoid. Nah, yang limfoid inilah nanti dia akan masuk ke timus, ya, menjadi sel T. Ya, di timuslah dia berkembang.
itulah yang dia akan diaktifasi menjadi T helper dan T suppressor yang dimarker dengan CD4, T suppressor atau T regulator yang dimarker dengan CD8. Kemudian semuanya masuk ke dalam limfonodus. Semuanya masuk ke dalam limfonodus. Demikian juga dengan sel B. Sel B yang dari sumsum tulang masuk ke dalam limfonodus sehingga dia berkumpul di sini. Apa fungsinya? Nah, disinilah yang kita sebut dengan organ limfoid primer. Ya, ini adalah organ limfoid sekunder. Ini adalah primer membentuk sel B, ini adalah primer membentuk sel T. Semuanya berkumpul di dalam organ limfoid sekunder, yaitu organ limfosit, limfonodus. Nah, disinilah dia menunggu antigen presenting sel. Apabila antigen presenting sel masuk, dia akan mengeluarkan interleukin 1, ya, interleukin 1 akan memicu sel T helper. T helper mengeluarkan interleukin 2 untuk limfosit T yang akan memicu imunitas seluler, sementara T helper yang kedua adalah mengeluarkan interleukin 4 yang memicu sel B untuk imunitas humoral. Nah, imunitas humoral ini akan mengeluarkan antibodi yang nanti jenisnya akan diberikan kuliahnya oleh Bunet pada minggu selanjutnya, ya. Nah, sekarang kita bicara sel-selnya. Kita bicara limfosit, ya. Limfosit ini kita tahu tadi diproduksi oleh sumsum tulang, ya. Kemudian dia akan berkembang, kemudian akan mature di dalam limfonodus. Ya, jumlahnya adalah sekian, ya. Kemudian beratnya adalah 2% dari berat badan. Nah, sel limfoid yang matur berumur panjang, apalagi kalau dia dalam bentuk sel memori yang berada di dalam limfonodus. Ya, dengan marker kita akan mengetahui dia adalah limfosit B. Nah, inilah terdapat ya limfosit B itu. Ya, di mana selnya? Kalau di dalam darah perifer, ya limfosit B lebih banyak, limfosit T lebih banyak. Sementara dalam limfonodus itu limfosit T lebih banyak, limfosit B-nya sedikit. Demikian juga dalam timus. Timus ya, ini adalah organ limfoid primer, paling banyak adalah limfosit T, sedangkan sumsum tulang paling banyak adalah limfosit B, seperti itu ya. Nah, kemudian kita berbicara sel-sel yang berperan, sel-sel lain pada imunitas. Itu adalah imunitas yang spesifik tadi ya, sel T dan sel B. Nah, jika kita lihat ya, nah ini kita lihat tadi bahwa ini adalah organ limfoid primer. Ya, organ limfoid primer. Perhatikan ya, dua-duanya ini adalah organ limfoid primer. Kelihatan ini gambarannya? Kelihatan ya, organ limfoid primer berawal dari sumsum tulang. Ingat, sumsum tulang pada masa embrio, sel T itu bermigrasi ke timus. Ingat, bermigrasi ke timus. Nah, di timus, disinilah dia membentuk sel T helper dan sel T regulator yang kita marker dengan CD4 dan CD8 yang menjadi sitotoksik ya. Sel T helper dan sel T sitotoksik. Kemudian dia masuk ke dalam limfonodus ya. Ke dalam limfonodus inilah dia menunggu antigen presenting cell. Nah, disinilah dia akan berkembang menjadi T ya, T memory, T suppressor dan T helper ya. T helper CD4, T suppressor CD8, T sitotoksik atau suppressor CD8 ya, disinilah dia akan berperan untuk imunitas seluler. Sementara yang dari sumsum tulang juga dia masuk ke limfonodus ya. Dalam limfonodus sama, dia akan menunggu antigen presenting cell. Antigen presenting cell ini nanti akan memicu sel T. Sel T mengeluarkan interleukin 4 memicu sel B, membentuk sel memori dan sel plasma yang membentuk antibodi. Inilah imunitas humoral dari perkembangan sel B yang dipicu oleh T helper melalui interleukin 4. Sedangkan ini adalah imunitas seluler yang dipicu oleh T sitotoksik berasal dari T yang dipicu oleh interleukin 2 seperti itu ya. Nah, itu adalah sel-sel pada imunitas ya. Nah, jadi jika kita kembali lagi pada di awal tadi, pada waktu perkembangan sel tadi, sel fagositik itu kan tentu adalah imunitas yang non spesifik ya. Apa saja dia? Itu tadi monosit yang berasal dari
monosit, kemudian kalau dia pindah ke jaringan dia berubah menjadi makrofag. Dan granulosit yaitu yang bergranul. Apa gunanya granul? Granul itu gunanya berisi enzim lisozim. Gunanya adalah apabila dia sudah memfagosit, ya, enzim ini akan melisis bakteri yang difagosit. Ya, kemudian sel dendrit sama dengan makrofag. Ini adalah gambarannya sudah kita pelajari pada waktu semester 1. Ya, nah ini adalah eosinofil. Kita juga sudah belajar eosinofil. Dia juga berperan pada imunitas, tapi utamanya adalah untuk penyakit cacing dan alergi. Sementara basofil ini juga adalah untuk inflamasi. Ya, inilah neutrofil yang kita katakan bahwa dia adalah sel yang pertama, ini adalah imunitas non spesifik. Sel yang pertama datang ke tempat inflamasi, ya, karena dia bisa memfagosit bakteri yang ada di tempat inflamasi. Ya, sel imun spesifik jumlahnya banyak. Dan kalau ada inflamasi, dia dipicu oleh interleukin 1 yang diproduksi oleh makrofag tadi untuk memperbanyak jumlahnya. Sehingga kalau bakterinya banyak, dia akan datang ke tempat inflamasi, memfagosit bakteri di sini. Kalau bakterinya bersifat biogen, akan terbentuk pus atau nanah di sini. Nah, ini adalah tadi yang kita sebutkan. Monosit ini kan beredar dalam sirkulasi. Ya, dia pindah ke jaringan, berubah menjadi makrofag. Makrofag inilah yang bersifat fagositik. Dan dia memproduksi sitokin, interleukin 1 dan TNF alfa. Kita tahu interleukin 1 itu adalah untuk memproduksi memproduksi komplement pada hati, memperbanyak sel-sel di dalam sumsum tulang dan menyebabkan demam pada otak, ya. Tetapi dia juga bisa berdiferensiasi menjadi antigen presenting cell yang memulai respon imun adaptif, ya. Jadi kalau kita lihat makrofag ada 2 macam, ya. Dia ada bermacam-macam namanya. Kalau dia di paru-paru namanya adalah sel makrofag alveolar. Jadi kalau kita masuk TB itu yang bekerja adalah sel makrofag yang di paru. Ya, halo? Izin Prof, PowerPoint-nya belum jalan Prof. Oke. Masih di slide yang Organoid tadi. Udah kelihatan? Sudah kelihatan makrofag? Sudah Prof, sudah. Oke, baik. Kita ulangi ya. Jadi ini tadi sel ini tadi ya. Jadi kita berbicara ini dia sel fagositik di mana ada granul tadi ya. Granul inilah yang berisi lisozim. Yang gunanya adalah untuk menghasilkan lisozim yang untuk membunuh bakteri apabila dia difagosit ya. Kemudian sel yang eosinofil juga begitu ya. Ini ada sel dia juga bergranul yang berperan pada alergi dan pada kecacingan. Demikian juga dengan basofil ya. Ini yang tadi kita sebut dengan neutrofil ya, yang diproduksi oleh sumsum tulang yang dipicu peningkatan jumlahnya oleh interleukin 1. Siapa yang mengeluarkan interleukin 1 tadi? Adalah makrofag ya, masuk ke sumsum tulang untuk memicu jumlah ini. Sehingga kalau bakteri masuk banyak ke tempat yang injury ini, ya dia akan datang banyak ke sini. Dialah yang akan memfagosit makrofag, kemudian dia punya granul, ya. Granul itulah yang berisi lisozim yang akan membunuh bakteri tadi. Nah, bakteri tadi itulah yang akan menyebabkan pus di sini sehingga dia bernanah seperti itu, ya. Nah, kemudian monosit ini dalam pembuluh darah akan berubah menjadi makrofag. Inilah tadi yang kita sebut makrofag tadi menghasilkan interleukin 1 dan TNF alfa. Ya, oke, baik ya. Jadi baiklah ya. Jadi kita lihat ya. Jadi kalau tadi adalah makrofag tadi ya, sel makrofag tadi yang kita sebutkan bahwa dia akan menyebabkan ini ya, berbeda dengan orang. Jadi kalau kita lihat, kedengaran ya, kedengaran? Halo, kedengaran? Iya. Oke. Jadi jika kita lihat ini adalah makrofag ya. Makrofag ini akan menjadi monosit, ini akan menjadi makrofag. Makrofag inilah yang akan menjadi
sel fagositik ya, yang tadi kita katakan mampu memproduksi messenger kimia yaitu interleukin 1 dan TNF alfa. Kemudian dia juga akan berubah menjadi antigen presenting sel yang akan memulai respon imunadaptif di dalam limfonodus. Ya, ini adalah sel makrofag. Makrofag ini terdapat di mana-mana. Tapi namanya berbeda. Kalau dia di paru namanya makrofag alveolar. Kalau di hati namanya adalah sel Kupfer. Kalau di kulit dia adalah namanya sel dendrit atau Langerhans. Kalau di otak namanya adalah mikroglia. Tapi fungsinya sama, yaitu memfagosit ya, memfagosit bakteri yang masuk. Sel yang lain adalah sel dendrit. Ya, sama fungsinya ya. Jadi dia adalah akan menjadi antigen presenting sel ya, sama fungsinya bahwa dia akan memfagosit sel ya, kemudian akan menjadi antigen presenting sel masuk ke dalam limfonodus, kemudian akan memicu sel T ya. Nah, kemudian ini dia tadi kita sudah bicara, ini adalah sel-selnya ya. Itu adalah organ limfoid primer dan sekunder. Kita sudah membicarakan mengenai perubahan fagositosis menjadi antigen presenting cell. Jadi kuliah kita adalah tadi adalah tentang imunitas spesifik yang artifisial, yang natural dan alamiah ya, natural dan artifisial. Kemudian sebentar lagi kita akan kuliah mengenai imunitas spesifik. Jadi tadi sudah 2 topik ya. Topik pertama adalah respon imun alamiah dan natural dan artifisial. Kemudian sel-sel imunokompeten. Kemudian yang ketiga kita akan berbicara imunitas mukosa. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Silakan. Oke, pertanyaan silakan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Hello? Sepertinya belum ada, Prof. Oke, baik. Kalau gitu kita akan masuk ke kuliah kita yang terakhir hari ini adalah imunitas mukosa. Ada kelihatan? Sudah. Kelihatan? Oke, baik. Nah, jadi kalau kita berbicara di awal kuliah kita memiliki perlindungan tubuh. Ya, perlindungan tubuh yang lini 1 dan lini 2. Lini 1 pasti adalah kulit ya, kemudian mukosa. Dan kenapa mukosa itu sangat penting? Karena mukosa itu adalah merupakan suatu bagian dari tubuh yang sangat luas, Kalau kita kalau kita belah semua saluran di dalam tubuh itu akan seluas 400 meter persegi seperti lapangan bola. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan tubuh manusia yang sebelah luar, yang imunitas, yang non spesifik, yang barrier fisik yaitu kulit dan mukosa, dan semuanya ini punya imunitas. Karena itu kita dalam imunologi, imunitas mukosa itu sangat penting karena dia mempunyai kespesifikan dalam melindungi tubuh. Ya, kita lihat mukosa ini mempunyai 2 macam epitel. Ya, pertama adalah epitel selapis yang terdapat dalam sistem saluran cerna dan saluran pernafasan. Sementara yang tipe 2 itu adalah berlapis gepeng, ya, yang bertanduk seperti pada bertanduk dan tidak bertanduk seperti pada oral dan vagina. Yang bertanduk adalah pada kulit, yang tidak bertanduk adalah berlapis gepeng pada mukosa mulut dan pada mukosa vagina, sehingga berbeda ininya ya, berbeda peran perlindungannya dari yang mempunyai lapisan tanduk ya. Jadi kita bagi mukosa ini menjadi tipe 1 yaitu epitel silindris, yaitu pada saluran cerna, pada saluran paru dan pada uterus. Sementara yang tipe 2 yaitu berlapis gepeng yaitu pada mukosa mulut dan pada mukosa vagina. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa
kita ini kalau pembuluh darah kan tidak berhubungan dengan dunia luar. Dia dari jantung kembali ke jantung. Sementara sistem limfatika itu sudah berasal dari ujung buntu dan kemudian berkumpul di jantung. Tetapi yang mukosa berhubungan dengan dunia luar. Coba kita lihat mulut kita. Ya, ada enggak anak orang termakan kelereng? Ya, makan kelereng itu bisa keluar ke anusnya. Artinya dia sangat ini yang kita sebut dengan critical interface. Mesti masuk ya, dari apapun kita makan bisa keluar ke sini, ya. Nah, kemudian itu yang kita sebut dengan di mana kalau ini dibuka semua membrana mukosa ini dikembangkan, dilebarkan, itu lebarnya adalah sekitar 400 meter bujur sangkar, seluas lapangan bola, ya. Nah, tetapi kita kan selamat, baik-baik saja. Kenapa? Karena dia mempunyai imunitas mukosa yang kita sebut dengan mucosal associated lymphoid tissue, ya. Jaringan mukosa yang ada di jaringan limfoid yang ada di mukosa. Nah, dia adalah merupakan imun sistem yang sangat luas, ya. Organ limfoidnya luas sekali karena dia imun sistemnya sangat luas. Dan tempat masuknya patogen. Bayangkan mulut, vagina itu masuk ya, dari kuping, dari mulut, dari hidung, dari paru-paru itu bisa masuk semua, ya. Paparan antigennya banyak sekali, ya. Kemudian tapi dia punya mekanisme homing, ya. Jadi terdapatlah kolonisasi bakteri di mana agen infeksius itu bisa influenza, TB, difteri, kolera, coli, toksin, dan target vaksinasi dan sexual transmitted disease, ya. Penyakit yang menular mulai seksual, bisa dari anus, bisa dari vagina, bisa juga dari mulut, tergantung bagaimana perilaku seksual daripada personal, ya. Kalau orang oral seks nanti bertularnya itu adalah melalui mulut. Kalau dia peranal, walaupun itu penyimpangan, ya, itu adalah melalui anus dan melalui vagina yang kita sebut dengan sexual transmitted disease, ya. Nah, ini adalah mukosa, ya, mulai dari mulut, mame, kemudian urogenital, ya, kemudian saluran cerna, saluran pernafasan, itu semua saluran itu berhubungan dengan dunia luar. Karena itu Tuhan menciptakan semuanya, Tuhan ciptakan juga perlindungan. Nah, melalui apa? Melalui sistem imun yang kita katakan tadi, organ limfoid yang terluas, ya. Malt itu terdiri dari macam-macam. Ada yang gut, ini gut, ya, gut itu usus, ya, gut associated lymphoid tissue, atau bulb, brachial pada bronchus, atau nasal pada hidung, atau urogenital. Nah, apa strukturnya? Ada epitel, ada lapisan di bawah mukosa yaitu lamina propria, ada limfosit T dan limfosit B, ada limfosit B yang sudah mature yaitu sel plasma, ada sel fagosit di dalamnya, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, mukosa itu mekanisme homingnya tadi sudah kita bicarakan bahwa pada saat dia terpapar oleh bakteri, ya, bakteri itu akan difagosit, fagosit masuk ke dalam limfonodus, ya, limfonodus nanti membentuk antibodi, sel T dan sel B, nanti sel T dan sel B masuk kembali ke dalam pembuluh darah dan kembali ke tempat di mana dia terpapar, itu yang mekanisme homing, ya. Perbedaan mukosa dan sistemik itu berbeda. Kalau sistemik imunoglobulinnya G dan G dan M, ya, serta E. Nah, kalau di sini, ya, tipenya yang paling utama adalah IgA. IgA. Kenapa istimewa? Karena IgA itu mempunyai S, soluble immunoglobulin A. Soluble itu apa artinya? Dia bisa keluar dari mukosa saluran cerna ke permukaan saluran cerna, ya. Jadi dia akan ada di sana. Antigen masuk ke dalam lumen, jadi kita lihat gambarannya, ya. Limfosit itu ada seperti ini. Kalau kita lihat saluran cerna, di mana saja dia mekanisme pertahanan itu. Pertama adalah mekanisme pertahanan di permukaan mukosa epitel usus. Ya, nah di sini ada apa di sini? Di sini sebetulnya ada sel T yang kita sebut dengan intraepithelial limfosit di sini. Ya, di antara epitel ini ada limfosit yang kita sebut dengan limfosit T CD8. Artinya dia sitotoksik, langsung bisa memakan. Yang kedua adalah di lamina propria. Jadi kalau ini adalah saluran cerna, ini adalah lamina propria, ini lumen. Di lamina proprianya inilah yang kita sebutkan tadi, terdapat sel B, terdapat sel plasma, terdapat sel makrofag, sel T dan sel B. Ya, ini yang tersebar. Kemudian ada lagi yang berkumpul, ya, membentuk agregat. Seperti misalnya pada appendix. Ya, waktu kuliah saluran pencernaan pada appendix kita lihat ada limfosit yang berkumpul menjadi satu yang kita sebut agregat atau noduli lymphaticis solitarii, atau yang bergabung menjadi satu, ya, misalnya dari plak Peyeri pada ilium seperti itu, ya. Nah, ini adalah mukosanya, selnya banyak,
ya, proteksi terhadap bakteri, ya, barrier non imunologis ada juga, ada enzim di sana, ada pH-nya, ada mucous bile, ada non spesifik dan spesifik, ada flora usus juga, ya. Jadi tapi jangan lupa bahwa stres juga bisa memicu orang menjadi mukosanya menjadi terganggu. Kenapa? Karena asam lambungnya meningkat akan mengganggu mukosa seperti ini, ya. Jadi orang stres, orang makan-makan yang tidak benar akan mengganggu mukosa sehingga akan terjadi penyakit-penyakit pada saluran cerna. Strukturnya tentu kita lihat adalah bagian permukaannya adalah epitel mukosa. Di pada epitel mukosa diantaranya ada intraepithelial limfosit yang dimarker dengan CD8 berarti dia T sitotoksik. Kemudian ada sel M, ya. Kemudian ada area dom, kemudian lamina propria seperti kita sebut tadi, ada sel-sel natur killer, ada sel mas, makrofag, dendrit, dan sel plasma. Nah, inilah gambaran mukosanya tadi kalau kita lihat. Ya, kalau ini adalah gambaran mukosa, ini adalah epitelnya yang selapis tadi karena dia tipe 1, jadi hanya selapis. Ini selnya adalah mempunyai fili-fili, tetapi ada bagian yang tidak mempunyai fili. Itu yang kita sebut dengan sel M. Untuk apa sel M itu? Itu adalah dia mempunyai porus di sini. Gunanya adalah untuk menangkap bakteri. Ya, jadi dia seperti apa namanya? Seperti jebakan Batman, ya. Dia mempunyai porus. Kemudian di dalam sel ini terdapatlah sel-sel fagositik. Jadi kalau dia sel antigen masuk ke sini langsung difagosit, ya, terbentuk antibodi tanpa perlu harus sakit. Nah, seperti ini misalnya. Ini adalah sel M yang kita sebut sel M tadi, di mana dia tidak mempunyai fili-fili, tetapi dia mempunyai porus tempat masuknya bakteri, dan di bawah sel M ini biasanya ada limfonoduli yang kita sebut dengan apa namanya, yang kelompokan sel-sel limfosit tadi. Ya, bisa aggregate, bisa noduli limfositi solitarii, tapi dia berkumpul menjadi satu, di mana di sini adalah pembuluh limf di sini juga, ya. Jadi dia akan masuk ke sini, akan memberikan respon, ya, di fagosit, tentu antigen presenting sel masuk ke sini, dialah akan memicu sel T dan sel B, sehingga sel B-nya akan mengeluarkan sel plasma akan membentuk antibodi. Nah, inilah antibodi yang kita sebut antibodi yang istimewa, yaitu IgA, ya, IgA. Nah, kita lihat IgA ini, ya. Jadi IgA ini adalah ini yang kita sebut dengan dimer. 2. Kalau satu ini kan monomer, kalau satu huruf Y monomer. Kalau dia bergabung jadi dimer. Inilah yang secretory peace. Apa gunanya? Secretory peace inilah bisa muncul ke permukaan, ya. Jadi kita balik ke sini, ya. Nah, seperti ini, ya. Mari kita lihat, ya. Ini adalah sel, kalau kita kembali lagi ke praktikum saluran cerna pada kuliah tahun pertama, itu diantaranya ada sel goblet, ya. Sel goblet itu untuk menghasilkan mukosa. Nah, mukosa inilah yang ada di dalam lumen atau di dalam saluran cerna, ya. Tentu yang pertama kali di permukaan ini lebih kental, ya. Di sini kurang kekentalannya. Ini adalah lumen. Bakteri lewat sini, ya, terperangkap oleh mukosa yang encer. Ya, terperangkap oleh mukosa, jangan lupa bahwa mukosa itu bersifat bakterisid. Ya, dibunuh di sini. Kalau misalnya dia tidak mati, masuk ke dalam yang lebih dalam. Ya, masuk ke dalam yang lebih kental, yang lebih dalam inner, itu juga dimatikan di sini. Kalau masih tidak mati, ya, bakteri ini masih ada protein yang diproduksi oleh epitel mukosa ini yang kita sebut dengan protein antimikroba. Ya, dia bisa membunuh ini. Kalau juga tidak mati, nah inilah dia tadi IgA tadi. IgA yang bersifat dimer, dia bisa kan ada komponen solubelnya. Inilah yang menyebabkan dia bisa keluar dari lamina propria ke permukaan sel. Nah, ini dia bisa berikatan langsung sehingga membunuh ini. Kalau masih tidak, nah di sini kan ada sel makrofag atau sel dendrit. Dia mempunyai sifat amoeboid sehingga bisa muncul ke permukaan memfagosit ini tanpa bakteri itu harus masuk, bisa menjulurkan amoeboidnya sehingga dia difagosit. Kalau sudah difagosit berarti dia akan masuk ke dalam limfonoduli, ya, dia akan memicu sel T dan sel B sehingga terbentuk imunitas humoral tanpa orang harus sakit gitu, ya. Dia bisa mematikan ini. Kalau sudah mati, makrofag ini akan apa? Akan menjadi antigen presenting sel, akan memicu imunitas seluler. Itulah guna imunitas mukosa, ya. Jadi kita lihat mekanisme pertahanan mukosa yang tebal tadi di lapisan langsung di permukaan.
ya. Dia mempunyai lapisan mukus, ya, kemudian akan mensekresikan juga protein antimikroba, akan mengeluarkan juga imunoglobulin A, dan ada pula sel dendrit. Inilah dia, ya. Sel dendrit tadi yang akan memfagosit, ya. Kalau dia, jadi yang pertama kali dia lewat di sini ditangkap atau ditangkap oleh mukosa, dibunuh, dimatikan oleh sifat bakterisitnya. Kalau masih tersisa masuk ke bagian dalam, akan dieliminasi oleh bakteri, oleh protein atau oleh antibodi, atau difagosit oleh sel dendrit. Kalau difagosit, dia akan membentuk antibodi, ya. Nah, inilah dia tadi CD8, CD4-nya adalah pada mukosa tadi, dan ada sel B untuk memproduksi imunoglobulin A. Ini imunoglobulin A tadi, di mana dia mempunyai secretory piece yang menyebabkan dia bisa keluar dari submukosa kepada lumen, ya. Nah, imunoglobulin G adakah? Ada. Tetapi biasanya dia digradasi oleh protein bakteri sehingga dia tidak begitu bermanfaat. Nah, ini contohnya tadi, ini adalah intraepitelial yang kita sebut tadi dengan intraepitelial limfosit IEL yang bersifat sel T sitotoksik. Ini adalah sel dendrit yang bisa memfagosit ini, ya, bisa menjulurkan permukaannya. Ini adalah sel M, di mana di bawah sel M itu ada noduli limfasitisi yang menunggu makrofag menjadi antigen presenting sel yang untuk memicu di sini sel B dan sel T untuk membentuk antibodi, seperti itu, ya. Kemudian tentu kita akan melihat di sini ini, ya. Ini adalah yang tipe 1. Ini adalah yang tipe 2. Tipe 1 itu adalah selapis. Yang selapis itu tadi, ini bisa menjulur ke permukaan, ya. Atau dia akan masuk melalui sel M. Ya, jadi bakteri yang ada masuk ke saluran cerna apabila dia HIV misalnya, dia akan keluar menjulurkan amoeboidnya, sel dendrit ini sedang memfagosit, ya. Memfagosit dihancurkan, terbentuk antibodi sehingga orang bisa HIV positif tanpa sakit. Karena apa? Karena dia masuk ke sini. Atau dia masuk melalui sel M tadi, atau dia masuk melalui makrofag, ya. Nah, ini adalah epitel selapis. Kalau epitel berlapis, di antara epitel berlapis ini ada sel dendrit yang fungsinya sama untuk memfagosit HIV tadi, contoh dari salah satu bakteri, ya. Pada genital wanita juga demikian, ya. Tapi di genital wanita tidak imunoglobulin A, tetapi adalah imunoglobulin G, ya, berbeda, ya. Jadi dia sama, ya, fungsinya bahwa di sana ada mukosa yang bersifat bisa memproduksi mukus yang bersifat bakterisid, dan di sana ada imunoglobulin A. Itu gunanya adalah untuk memproteksi masuknya bakteri, ya, karena di sini ada mukosa, ya. Nah, bagaimana dengan proteksi, ya, proteksi terhadap sperma? Ya, jadi spermatozoa itu sebetulnya kan benda asing, tetapi ada keistimewaan di mana wanita mempunyai tidak memberikan respon karena eyakulat yang di mana sperma di dalamnya mengandung faktor inhibisi. Ya, kemudian imunitas mukosa mempunyai struktur yang unik yang toleran terhadap sperma sehingga tidak terbentuk antibodi terhadap spermatozoa sehingga wanita bisa hamil karena spermatozoanya bisa masuk, ya. Nah, bagaimana respiratorius sama, ya, sama, tapi dia tentu sel-sel makrofagnya adalah yang terdapat di dalam paru-paru. Nah, ini adalah kulit sama juga, ini adalah dalam paru-paru tadi, ya. Paru-paru itu yang masuk bukan hanya bakteri, tapi juga ada asap, ya, ada polutan yang sama semuanya dia dilindungi oleh mukosa, ya, yang ada sel dendrit, ya, yang melindungi semua terhadap masuknya bakteri, ya. Nah, bagaimana dengan kulit? Ya, nah kulit juga begitu, ya, mempunyai sel-sel, ya, sel T, sel B dan lain sebagainya untuk melindungi mukosa, ya. Ini juga di mata juga demikian sama, ya, di mukosa. Ini adalah di kulit sama. Ada sel makrofag, ya, yang gunanya adalah untuk memicu sel T dan sel B yang akhirnya masuk ke dalam limfonodus, ya, seperti tadi kita ceritakan. Itu adalah imunitas mukosa yang juga ada pada kelopak mata, ya. Jadi mata di sini kan ada kelenjar lakrimal, ya, yang memproduksi cairan mata yang gunanya juga untuk memproduksi cairan yang gunanya adalah untuk membunuh bakteri apabila bakteri masuk, ya. Itu adalah kuliah kita. Ada 3 topik hari ini. Sekian kuliahnya, yaitu apabila ada pertanyaan silakan.
Tidak ada pertanyaan? Absennya saya share nanti lewat siapa ya? Ya, oke. Tidak ada pertanyaan? Adam, tidak ada pertanyaan? Erdinda? Alfon? Nadia? Keisha? Aisyah? Jika ada pertanyaan, ya ada pertanyaan, ya silakan. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 2110343010. Saya izin bertanya tentang yang tadi ada kan imunoglobulin A itu dia bisa menembus lapisan mukosa Bu. Nah itu yang bisa ditembus itu apakah yang mukosa yang selapis saja atau mukosa yang berlapis tadi juga bisa ditembus oleh Mukosa yang selapis. imunoglobulin A? Mukosa yang selapis. Ya, makanya tadi kita katakan pada vagina itu dia tidak imunoglobulin A tapi imunoglobulin G yang dari darah. Ya, kalau itu bisa menembus tadi. Jadi yang satu lapis itu yang dia bisa tembus ke permukaan, yaitu saluran cerna. Karena itu saluran cerna itu sangat terlindungi. Karena itulah orang-orang anak-anak kan sekarang banyak yang diberikan ASI. ASI itu kan harus diberikan kepada, kalau misalnya kita mempelajari aktivitas daripada ibu yang baru melahirkan, itu kan harus inisiasi dini ya. Inisiasi dini itu apa gunanya? Karena dalam kolostrum itu banyak mengandung IgA. Nah, IgA itulah yang harus masuk ke dalam mulut. Nah, apabila anak itu pada inisiasi dini, ya dia kan juga menyusui kepada ibunya, ya. Dan susu puting susu ibunya itu kan tidak steril. Pasti ada juga bakteri yang terserap. Ya, itulah gunanya anak itu juga terpapar oleh bakteri, karena itu kita katakan tidak boleh steril. Terpapar oleh bakteri, masuk ke dalam saluran cerna. Tadi dalam saluran cerna, apakah ada IgA yang dari ibu yang sudah jadi, atau dia akan memicu mukosa tadi di fagosit, kemudian fagositosisnya akan masuk ke dalam submukosa. Dari submukosa itulah dia memicu antibodi. Antibodi itulah nanti akan keluar ke dalam mukosa, IgA. Ya, itu gunanya. Jadi dalam saluran cerna, utamanya dalam saluran cerna, dalam saluran pernafasan, itu yang utama perlindungannya adalah imunoglobulin A. Gitu Siti Aisyah. Ya, kalau untuk vagina dan mulut itu adalah imunoglobulin G. Oke. Baik Bu, terima Iya, kasih Bu. iya sama-sama. Oke, masih ada? Puasa jadi pada lemes, pada belum mandi ya. Oke. Baik, kalau tidak ada, kita kita akhiri. Kalau ada pertanyaan, tolong kirim oleh lewat WA ke ketua. Kepada siapa? Aisyah ya. Lewat WA nanti akan saya ini. Kapan kita seminar? Harusnya kita seminar ya. Ujiannya kapan Aisyah? Izin Bu, ujiannya minggu depan Bu, hari Kamis tanggal 13 Oke. April Bu. Apakah seminarnya akan sesudah ujian atau sebelum ujian? Izin Bu, kalau setelah ujian bagaimana Bu? Boleh, boleh. Jadi kita fokus pada, jadi kita akan seminar setelah ujian ya. Kita akan ketemu sebelum kuliah dengan Bu Net, kita seminar dulu ya. Jadi disiapkan kemarin kan sudah ada janji ya, siapa yang presentasi apa begitu kan. Jadi dibagi 4 ya, ada imunitas, ada yang mempresentasikan imunitas non spesifik, imunitas spesifik, aktif dan pasif serta mukosa. Jadi ada 4 grup. Ya. Oke. Jadi baiknya setelah ujian karena sekarang untuk fokus untuk mempelajari ya. Baik, kita akhiri kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat liburan, selamat puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Saya kirimkan absennya. Oke. Salam buat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, Terima kasih, Bu. selamat liburan ya. Sama-sama. Izin live.